persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 6 Maret 2025, hari Kamis sesudah Rabu Abu. Disusun dan dibawakan oleh Frater Suban Koten SVD. Selamat mendengarkan. Pembacaan dari Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Dan Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, judul renungan kita pada malam hari ini ialah Mari Pahami. Lukas pada hari ini menggambarkan bagaimana Yesus menyatakan penderitaannya, di mana Ia akan dihina, ditolak, bahkan dibunuh. Hal ini merupakan jalan untuk mencapai tujuan Yesus yang hadir untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Penderitaan yang Ia maksud dalam Injil yang kita dengar adalah segala hal yang Ia alami sebagai manusia, di mana sejak Ia dalam kandungan Maria sampai pada kelahirannya penuh dengan tantangan. Ini adalah tugas dari Bapa, dan Yesus dengan kesadaran penuh menghadapi dan menjalankannya sampai tuntas. Memang mencapai tujuan ini tidak mudah. Kebaikan yang dibawa Yesus juga mendapat pertentangan dari lingkungan sekitarnya pada saat itu. Kebaikan yang seharusnya dilakukan, dibagikan, dipancarkan, dan tanpa batas tertentu, saat itu dibatasi oleh berbagai hal dengan bertolak dari tradisi Yahudi, dan karena kebaikan itu pun Yesus dipandang sebagai seorang yang radikal dan melawan hukum Taurat. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, bersama itu pula Yesus juga mengatakan bahwa menjadi pengikutnya perlu, bahkan harus berkorban. Hal ini sebagai suatu persyaratan, dan berbicara mengenai persyaratan, mau tidak mau harus dipenuhi, dan itu akan kita putuskan dalam hidup sebagai pengikut Yesus, dan pasti tidak akan lepas dari penderitaan. Salib harus dipikul selama kita hidup bersama dengan Yesus. Melihat situasi kita pada saat ini, bacaan pada hari ini
memberikan gambaran yang perlu kita pahami dengan iman yang teguh. Kadang kita sering memaknai sabda Tuhan tanpa refleksi yang dalam. Persyaratan untuk mengikuti Yesus pada Injil yang kita dengar pada hari ini kadang dipandang sebagai persyaratan untuk menderita semata. Hal ini menghadirkan beberapa pertanyaan seperti penderitaan macam apa yang akan kita hadapi dan bagaimana cara kita untuk menghadapinya. Kita bisa pada situasi zaman sekarang tentu berbeda. Segala sesuatu dalam hal aturan dan sebagainya kini berbeda dengan zaman di mana Yesus berada. Kita masih mempunyai nilai-nilai kerajaan Allah yang akan selalu sesuai kapanpun dan dimanapun kita berada. Mengupayakan nilai-nilai ini menjadi syarat yang dimaksudkan oleh Yesus, di mana masih sesuai dengan konteks hidup kita pada saat ini. Sebagai pengikut Yesus, kita perlu kuat dalam menghadapi tantangan, baik dari dalam diri kita maupun dari lingkungan sekitar kita. Hanya kita perlu menyadari di mana kita berada dan lakukan apa yang mampu kita lakukan sebagai pengikutnya. Tuhan memberikan syarat dan pasti senjata roh akan disertakan kepada kita. Persyaratannya hanya sebagai suatu penegasan dan kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita. Semoga. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.